warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Nurja dari Universitas Teknologi Digital, dan rekan saya Alfi Abso, sama dari Universitas Teknologi Digital juga. Saya Iqbal, sama dari Saya Mila, sama dari Universitas Teknologi Digital. Saya dan teman-teman akan memberi sedikit pertanyaan ya Pak, atau sharing mengenai pemasaran digital yang ada di Fatin Cosmic ini. Dan kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran di Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya sudah bersama Bapak Ivan ya. Kalau boleh tahu di sini Bapak merupakan apa? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dari Cosmic. Kebetulan saya di sini menjadi marketing manager Cosmic. Kebetulan saya juga salah satu keluarga owner juga. Jadi perangkap ya, jadi manajer juga, sekaligus orang juga. Gitu. Sebetulnya nama saya sendiri yang menjadi owner. Tapi saya merangkap juga sih, kadang-kadang HRD juga. Jadi pokoknya semuanya kerjain. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya, kita ada beberapa pertanyaan nih untuk Bapak mengenai brand Cosmic ini, terutama di bidang pemasaran digitalnya. Sebelumnya kita pengen tahu dulu profil singkat Cosmicnya dulu. Oke, jadi Cosmic itu adalah sebuah perusahaan aparel ya, kalau kita bilang mungkin singkatnya fashion yang ada di Bandung, dan kita berdiri sejak 2001. Gitu. Jadi sampai saat ini udah 21 tahun nih, 22 tahun. Jadi cukup lama, cukup panjang perjalanan Cosmic, dan memang Cosmic ini sendiri nggak cuman jual atasan doang ya, kita udah berkembang sampai kita bisa menghasilkan aksesoris, topi, gitu, terus celana juga, gitu ya, tas dan lain-lain. Jadi memenuhi kebutuhan sehari-hari lah, gitu ya. Nah, kalau Cosmic itu sendiri sebetulnya namanya memang kayak galaksi gitu ya, Cosmic, karena memang dari ownernya sendiri dulu menemukannya karena suka sama sebuah band lah ya, Jamiroquai, dia ada lagunya Cosmic Girl. Nah, dia merasa kayak cocok gitu, Cosmic aja deh, kayak kalau Cosmic itu kayak brand cewek gitu kan, kayak Cosmic aja. Akhirnya berkembang lah jadi sebuah brand yang keinginannya adalah seluas semesta gitu ya, tetap terus berkembang dan punya banyak inovasi terus gitu ya, seiring berjalannya zaman. Dan memang sejak awal berdirinya market kita adalah orang-orang yang istilahnya usianya mungkin muda kali ya, anak muda, mungkin SMP gitu ya, SMP, SMA gitu, kuliah, itu masuk banget sama pasarnya Cosmic. Kurang lebih sih itu ya kalau dari segi marketnya Cosmic sendiri ya. Nah, kalau untuk sepanjang perjalanan mungkin Cosmic bisa dibilang salah satu brand juga Bandung banget gitu, otentik Bandung gitu ya, meskipun udah banyak banget brand yang sekarang ada ya, cuman secara usia memang lumayan paling tua lah, agak tua gitu ya di Bandung, dan memang udah banyak juga berkolaborasi gitu dengan banyak pihak ya, misalkan dengan artis-artis gitu kayak Kakak Sleng, David Bayu. Kita sempat kolaborasi secara produk, itu sebuah inovasi yang mungkin dulu brand lain belum pernah tuh ada yang sampai ke sana gitu ya. Gitu. Bahkan dengan brand-brand lain ya, kayak Salam Senyum Nusantara, terus STH juga, kalau bisa lihat itu ada produknya sepeda sini aja. Ini salah satu produk kolaborasi kita juga. Gitu. Terus kalau boleh tahu model pakaian apa saja sih yang ada di sini? Oke, kalau model pakaian sebetulnya apa ya, general sih ya, mesti umum kita memprovide kostum atau baju yang sesuai dengan zaman juga, maksudnya tren sekarang ya. Misalkan baju mungkin yang saya pakai sekarang nih oversize lagi rame gitu ya. Terus kalau dari jaket lumayan banyak, ada windbreaker, terus yang bahannya licin gitu ya, terus ada varsity juga lagi rame, terus crew neck, apalagi ya, sweater mungkin gitu, jaketnya juga ada Harrington juga. Kalau untuk celana ya, mungkin kita ada jeans, ada chino, ada workshop juga, ada boxer juga, well lengkap banget lah. Terus topi juga ada yang trucker, ada yang bucket gitu. Terus sampai ke bini ya, kupluk kita ada juga gitu.
Itu sih, ada lagi mungkin menurut saya. Lumayan Kalau banyak yang soalnya. membedakan produk dari clothing ini di antara perusahaan atau brand lain itu apa? Oke, yang pasti sih kalau Cosmic itu kita lebih mempertahankan ciri khas funnya sebenarnya, colorful sih. Gitu. Makanya kita selalu manggil customer kita dengan kata joy, karena kita punya panggilan joyous gitu ya, karena joyous, karena kita pengen tadi ada joy-nya gitu, ada happiness-nya, ada keceriaan yang Cosmic bawa gitu. Kalau melihat di Instagram juga cukup warna-warni lah Cosmic gitu ya, nggak yang cuma two-tone doang. Itu sih yang bedain kita sama brand lain ya, gitu, punya ciri khas itu. Bagaimana gitu proses Bapak gitu untuk menetapkan harga pada konsumen di semua kalangan gitu agar masuk gitu Pak? Oke, tetapin harga yang pasti kita melihat pasar dulu ya, misalkan memang nggak bisa general sih, jadi kita menetapkan harganya dengan cara melihat kategorinya, misalkan kaos gitu ya. Kaos kita lihat juga nih pasar sekarang itu yang memang laku modelnya apa dan berapa harganya. Caranya itu sih sebenarnya semudah itu ya. Misalnya kita lihat brand lain atau market sekarang adalah kita anggap berapa nih kaos 100.000 gitu ya. Nah kita akan menyesuaikan. Tapi balik lagi 100.000 itu pun kita lihat produk kita nih kualitasnya gimana. Terus kita punya value apa nih untuk produk ini gitu. Kita mau bikin lebih mahal dengan value tertentu gitu ya. Atau nanti kita justru pengen bersaing nih secara harga, kita turunin jadi 90.000, itu bisa juga. Gitu. Yang pasti tadi per kategorinya harus kita cek dan selalu adaptif sih sama lingkungan kompetisi ya. Gitu. Mungkin itu. Kalau untuk produk andalan di sini apa ya Pak? Oke, kalau kita produk andalan yang pasti sekarang banget ya, ini lagi tren banget, kaos sih. Kaos namanya Helgoland, ada salah satu kaos kita. Itu di mana-mana udah terkenal banget dan itu udah ciri khas banget dari Cosmic. Gitu. Selain itu ada hoodie paling kita, hoodie salah satu hoodie yang namanya Demands itu juga top sell juga di marketplace kita gitu. Dua itu sih yang sekarang. Kalau misalnya harga baju Cosmic itu rata-rata berapa? Yang paling apa sih? Yang paling bukan lebih mahal, yang paling mahal. Paling murah atau paling mahal? Yang paling Oh, paling yang paling mahal. mahal gitu, yang paling murah. Oke, Jadi sama yang paling murah. Yang paling murah. Paling murah sih kita ada dari 25 ribuan juga ada sih, tapi kaos kaki. Oke, 25-30 ribuan kaos kaki. Yang paling mahal kita kemarin ngeluarin jas hujan, itu baru banget, dan itu satu set. Itu harganya sekitar 440 ribuan. Jas hujannya. Iya, tapi itu satu set ya. Kalau atasnya aja mungkin sekitar 300.000. Itu sejauh ini yang paling mahal itu selain sepeda ya. Sepeda sih pasti mahal ya. Sehingga saya dulu hampir sekitar di atas 5 di atas 5 juta. Mungkin sekitar 10 juta. Karena ada value juga yang kita tanamin di sana. Makanya lumayan harganya. Ada berapa karyawan di sini Pak? Oke. Kantor atau toko nih seluruhnya ya. Seluruh toko dulu. Oh, semuanya ya. Berarti kalau kantor aja mungkin sekitar 20 orang. Kalau toko kita ada di Bandung aja 15 orang. Kalau luar Bandung berarti kurang lebih sama 30. Berarti ya sekitar 50 orang lah. Apakah pemasaran di sini Pak sudah memakai sistem digital gitu? Terus bagaimana pemasaran digital yang dilakukan ini? Oke, nah kalau untuk pemasaran digital mungkin mungkin kalian lebih mendalami ya secara digital itu gimana. Cuman kalau yang saya anggap digital itu kan berarti melakukan promosinya di digital kan. Oke, nah kurang lebih kalau untuk prosesnya sih tetap sama, semua marketplace kita pakai gitu. Kayak ini boleh nyebut brand nggak di sini? Boleh. Siapa tahu kopinya. Kita kan penjualan banyak nih ya, ada Instagram, TikTok, Facebook ada sih, Shopee, Lazada, Tokped. Nah jadi ini semua ya digital ya, ini semua kita lakuin dan semuanya udah based on software mereka masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan TikTok kita pakai TikTok sellernya gitu untuk maksimalin penjualan. Itu kayak Shopee kita pakai seller centernya Shopee untuk penjualan. Instagram juga kita kan ada katalog ya kalau Instagram. Jadi kita pakainya ngedirect orang Instagram langsung ke katalog. Nah dari katalog kita ke website. Gitu. Nah website kita juga sekarang pakai Shopify. Nah itu kita juga udah sistemnya terkoneksi juga pemasarannya ke stoknya inventory. Ini ada pertanyaan kreatornya nanti.
atau nggak apa-apa saya sambungin. Jadi software yang tadi semua itu kita ada inventory-nya gitu. Inventory juga digital, jadi stok itu jadi satu pusat data gitu. Jadi semua marketplace ini akan terhubung ke satu inventory gitu. Nah ini juga jadi sarana digital juga karena dia bisa menganalisa nih penjualan mana yang paling bagus, penjualan mana yang kurang, gitu. Pembagian distribusi stok juga bisa di situ. Jadi kita udah main sih kalau digital. Kan tadi usaha ini sudah menggunakan sistem digital. Nah, apakah sistem digital atau pemasaran yang tadi Bapak lakukan sudah meningkatkan kualitas atau pendapatan usaha ini? Ya, untuk itu pasti jawabannya iya sih, pasti meningkat ya. Bahkan bisa dibilang peningkatannya cukup signifikan gitu, bisa dibilang 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dibanding dengan cara-cara biasa ya di luar digital gitu. Itu sih jawabannya simpel ya, sangat berpengaruh dan membantu. Kalau dari aplikasi atau software yang dipakai ini, apakah ada pernah mengalami kendala nggak Pak dalam pemasaran digital itu? Oke, nah kalau untuk digital pasti ada ya. Kendala paling utama sebetulnya dari errornya sih. Jadi ketika sistem itu digunakan udah lebih dari banyak brand yang menggunakan yang sama, biasanya kendalanya cuma satu, error di sistemnya gitu, yang istilahnya nggak bisa kita duga ataupun kesalahannya nggak bisa kita deteksi itu biasanya ya. Oke, terutama kayak misalkan di salah satu marketplace gitu ya, saya nggak sebut namanya, tapi di situ misalkan kita udah penjualan sekian puluh juta gitu, ternyata pas kita cek besoknya ada miss gitu beberapa penjualan, itu kita nggak bisa track biasanya. Ini ada apa, masalahnya apa, dan pending dan lain-lain, bahkan ada yang bisa servernya error. Nah, server error kan penjualan kita akhirnya terganggu ya. Ataupun misalkan secara stok beda nih angkanya, misalkan stok yang kita punya ada 10, di salah satu marketplace kita pas keluar ada 9 misalnya. Nah, satunya kita bingung nih, satunya ada di mana, nggak mungkin dimaling sama sistem kan, ada juga, cuman biasanya gitu, itu yang membuat kita ada kendala biasanya di digital gitu. Pak kan sekarang tuh kemarin-kemarin tuh kan harga BBM naik tuh Pak. Apakah mempengaruhi gitu untuk ke harga jual produk? Kalau menurut saya mempengaruhi direct langsung ke harga jual enggak sih. Karena ketika isu itu terjadi, saya merasa penjualan tetap aja gitu, nggak ada masalah. Jadi kayaknya orang belanja tetap belanja gitu. Apalagi tanggal kembar ya, mau apapun kejadiannya yang penting belanja dulu gitu ya. Bensin bisa sekalian gitu ya. Cuman memang yang dipengaruhi sama kita itu bukan dari harga dulu nih yang pertama, tapi dari segi dari segi penjualan umumnya justru gitu. Jadi kita nggak mikirin gini, harganya kita turunin atau harganya kita adjustment, tapi lebih kepada penjualan secara umumnya mungkin agak berkurang, tapi itu nggak membuat kita akhirnya memutuskan untuk udah deh berubah harganya gitu. Tapi kita pakai cara lain, misalkan kita bundling gitu. Nah, bundling itu kan tidak merubah harga, tapi membuat customer yang tadinya mungkin beli tadi ya jas hujan 400.000 gitu, aduh mending beli bensin dulu gitu ya, udah bilang dia 440.000, kalau mau beli dapat jaket 2 misalnya dengan harga yang sama. Kan itu kita nggak nurunin harga tuh, tapi customer lebih bener deh mending bensinnya nanti dulu, mending 400.000 dapat 2 jaket gitu. Jadi kita coba mainin dari situ. Itu sih mungkin kalau dari BBM. Nah, kalau untuk transaksi pembeliannya itu mungkin ada alat-alat khusus atau mesin khusus gitu? Pembelian yang ada di toko mungkin? Ya. Kayak kalau di toko kita tetap sama kayak toko-toko lain sih, maksudnya ya uang tunai ya, kalau misalkan memang digitalnya pakai QRIS atau pakai debit gitu, atau transfer bank sih, kita itu aja gitu. Kalau online mah udah pasti semua macam pembayaran ya online. Paling itu aja Bapak pertanyaannya. Oke. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah membantu bertugas kami ya Pak. Ya, sama-sama.
sekian video wawancara dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.